Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Amin. Di hari ini Tante percaya adik-adik semua sudah rapi, sudah mandi, sudah wangi ya. Mari sebentar kita akan memuji Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus disenangkan atas pujian penyembahan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sepanjang ibadah kami. Engkau Allah yang memberkati setiap kami, yang menyertai setiap kami Tuhan. Beri kami ketenangan sehingga kami fokus memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Lebih lagi angkat pujian, katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari ada yang dikasihi Tuhan, dalam hadirat Tuhan Tante undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal, katakan kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Sampai hari ini. Oleh karena-Mu, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. mari
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji. Kami sudah memuji. Kami sudah menyembah. Kami sudah menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Kami mau. Berglori. Bersukacita. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Ya, Tante sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Coba berikan senyum yang terbaik. Nah, ya Tante percaya semua adik-adik di rumah tetap antusias untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari tangannya di pinggang, kita angkat pujian, katakan sukacitanya ada padaku. Ikuti ya gerakannya. Sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. Sukacitanya ada padaku, sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucian. Katakan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam kasih kesetiaan, kesucian. Dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi, katakan Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bak. Nabi Nuh dan istrinya,
persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kembali kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah, memuji Tuhan, bahkan kami sudah bersuka cita untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang tenang supaya kami fokus akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus cinta padaku. Baik, shalom adik-adik. Iya, sekali lagi Om sapa dengan penuh sukacita. Shalom adik-adik. Iya, kalau Om bilang apa kabarnya? Jawabnya seperti ini. Ikutin Om. Apa kabarnya? Sukacita. Kayak gitu ya. Lebih semangat ya. Oke, coba Om sapa lagi sekali lagi. Apa kabarnya? Sukacita. Oke, mari adik-adik semuanya yang mau mendengarkan firman Tuhan boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa dulu. Ya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh keluar dari mulut setiap kami, Tuhan Kau beri mereka pengertian, pemahaman sehingga mereka boleh mengerti apa yang disampaikan. Buat mereka untuk tidak ribut, tidak recok selama mendengarkan firman Tuhan, dan hati yang tertib boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Iya. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dalam kitab Markus 10. Iya, yang sudah kelas besar, silakan buka Alkitabnya dalam kitab Markus. Iya. Markus itu di perjanjian apa ya? Iya, jangan lupa Markus di perjanjian baru setelah Matius. Buka Alkitabnya dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Iya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Iya. Om akan bacakan satu perikop ini, semuanya boleh mendengarkan apa yang Om bacakan. Amin. Iya.
Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Banyak orang yang mendegornya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu belajar peduli terhadap orang lain. Ya. Sekali lagi Om katakan, belajar peduli terhadap orang lain. Iya. Siapa di sini yang punya hati peduli terhadap orang lain? Iya. Semua kita harus punya hati peduli. Peduli terhadap sesama kita, peduli terhadap teman-teman kita, peduli terhadap sahabat kita mungkin, peduli terhadap keluarga kita mungkin. Bahkan terlebih-lebih kita harus peduli kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan cerita tentang Bartimeus. Tadi Bartimeus itu seorang apa? Iya, Bartimeus adalah seorang yang buta. Sudah buta, dia dikatakan pengemis. Ya, kalau dikatakan udah buta, pengemis, biasanya itu di mana tempatnya? Iya, di pinggir-pinggir jalan. Kalau orang buta sudah pengemis, pasti dia itu hidupnya itu kacau balau. Hidupnya nggak seperti seperti adik-adik yang ada di rumah. Bisa tinggal di rumah, bisa makan bersama keluarga, bisa menikmati semua fasilitas yang ada di rumah. Berbeda dengan seorang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta, ya, juga dia dikatakan seorang pengemis. Ya. Bayangkan adik-adik, ketika si Bartimeus itu adalah orang buta tadi, dia itu seorang pengemis. Bayangkan, ada nggak yang peduli sama dia? Nggak ada. Semua orang menjauh sama dia. Karena apa? Orang miskin, orang buta, orang cacat, nggak ada yang mau dekat sama dia. Tapi kita lihat di sini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, iya, dia mendengar. Tadi kan Tuhan Yesus ini dengan murid-muridnya datang ke Yeriko. Jadi ini posisinya dia ada di Yeriko. Iya, Yesus datang ke Yeriko kepada orang buta itu, lalu langsung didengarnya, dilihatnya Tuhan Yesus itu. Bayangkan, bagaimana? Coba adik-adik pikir, orang buta kok bisa langsung tahu ya Tuhan Yesus datang? Iya, itulah bedanya kalau Tuhan Yesus datang tanpa kita lihat pun, kalau kita bisa rasakan, itu bisa kita tahu bahwa itu Tuhan Yesus apa enggak. Ya. Nah, namun ketika dia sudah menghampiri Tuhan Yesus, mulailah ia berseru. Ya. Ternyata si Bartimeus ini ada tujuannya ketika dia melihat Tuhan Yesus, ketika dia merasakan bahwa Tuhan Yesus itu datang. Ya, tujuannya untuk apa ya? Ya, pastinya tujuannya meminta pertolongan. Karena nggak ada orang yang nolong dia. Bayangkan, namanya orang buta, duduk di pinggir jalan, pengemis lagi, siapa yang mau tolong? Ya kan? Tapi kita lihat di situ, apa seruannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bayangkan adik-adik, gak ada orang yang peduli sama dia, tapi kita lihat dia berseru sama Tuhan Yesus. Kita tengok apa respon Tuhan Yesus di situ. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Malah adik-adik, ketika dia tadi
berseru sama Tuhan Yesus, kita lihat di situ banyak orang menegurnya. Ya, karena apa? Orang berpikir dia kan orang miskin, orang buta, orang cacat, nggak pantas untuk menerima pertolongan. Ya, bayangkan adik-adik. Ya, jadi kita harus saling peduli, harus memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Ya, dari sini kita belajar dari tokoh Bartimeus. Bagaimana Bartimeus, seorang yang sudah cacat hidupnya, sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan mungkin, tapi dia masih punya hati untuk supaya apa? Dia bisa disembuhkan dari sakitnya itu, dari cacat fisiknya itu. Nah, kita lihat di situ. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Iya, tadi kan Om bilang dia sudah berseru di sama Tuhan Yesus, tapi mungkin pada saat itu Tuhan Yesus belum memperlihatkan wajahnya. Tapi seruannya yang kedua semakin keras. Iya, kenapa dia semakin keras berseru? Karena dia memang betul-betul ingin kesembuhan. Ya, jadi belajar dari Bartimeus bahwa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu harus paling peduli terhadap sesama kita. Ya, kita lihat apa di situ, dikatakannya lagi. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Iya, Tuhan Yesus kasih kasih pesan sama murid-muridnya tadi. Kan ada murid-muridnya nih, Tuhan Yesus ketika mau datang ke Yeriko mau jumpain si Bartimeus. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Panggillah dia. Jadi adik-adik, mau itu orang cacat, mau itu orang miskin, Tuhan Yesus nggak pernah pandang itu. Tuhan Yesus nggak pernah lihat, siapa yang datang sama saya? Tuhan Yesus nggak pernah lihat. Karena apa? Tuhan Yesus itu pandang hati kita. Penting di sini hati, rasa kepedulian, itu yang Tuhan Yesus mau. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling peduli terhadap sesama kita. Ya, seperti Tuhan Yesus peduli. Kita lihat dikatakannya, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Jadi memang adik-adik, ketika Tuhan memang mau tolong kita, pertolongan Tuhan pasti tidak pernah datang terlambat. Ya, seperti Bartimeus, mungkin hidupnya pada saat itu ya sangat susah, sangat sulit, tidak ada yang mau peduli dengannya, tidak ada yang mau berteman dengannya, tapi dia percaya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan dia. Amin. Ya, kita lihat juga dikatakannya, lalu ia menanggalkan jubahnya. Iya, kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan itu, dia itu langsung apa? Bergerak. Dia nggak langsung tinggal diam aja. Kan kita pengen kesembuhan. Kan tadi si Bartimeus itu pengen kesembuhan. Si Bartimeus itu pengen apa? Supaya matanya yang buta itu bisa dapat melihat. Ya. Terus dikatakannya, ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Iya. Dia langsung pergi dan langsung menghadap Tuhan Yesus. Ya, bayangkan perjuangan Bartimeus untuk bertemu Yesus supaya dapat mujizat dari Tuhan Yesus. Ya, belajar dari Bartimeus harus saling peduli harus memiliki rasa kepedulian. Mau itu terhadap adik kita kah mungkin, abang kita kah, kakak kita kah, keluarga kita, atau siapa saja orang lain. Harus punya rasa kepedulian seperti Tuhan Yesus yang punya rasa kepedulian itu. Iya, lalu dikatakannya, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Iya, lalu apa kata Tuhan Yesus? Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Iya, Rabuni itu artinya apa? Guruku. Iya, itu dalam bahasa Yunani dikatakan Rabuni, tapi artinya itu apa? Guruku. Dia memanggil Tuhan Yesus sebagai gurunya. Iya, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan butanya itu. Ya, lalu dikatakannya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah." Iya, pergilah. Kenapa Tuhan Yesus bilang pergi? Tapi Tuhan Yesus belum buat mujizat. Ya, pada saat itu orang buta itu sudah melihat belum? Ya, belum ya. Kalau Tuhan Yesus bilang masih pergi, ya kita pergi aja. Mungkin ketika kita pergi, disitulah mujizatnya terjadi. Tapi kita tengok di sini.
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu aja yang Tuhan Yesus bilang. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu pedulinya terhadap orang-orang yang cacat sekalipun, orang-orang yang nggak punya pengharapan sekalipun, tapi Tuhan Yesus peduli. Iya, Tuhan Yesus cuma katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya, jelas kan? Walaupun dia belum melihat tanda-tanda mujizat itu, ya itu namanya beriman. Nggak melihat juga tanda-tanda mujizat, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan, itu pasti terjadi. Lalu pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Iya, pada saat itu apa? Ketika dia pergi mengikut Yesus, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa setiap kita, iya, baik adik-adik yang ada di rumah, ada dimanapun, harus memiliki kepedulian. Iya, belajar dari seorang Bartimeus yang tidak menyerah, yang tidak ada istilah menyerah dalam dirinya, supaya ia dapat mujizat seperti dari Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Iya, ini saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Iya, mari belajar dari seorang Bartimeus yang memiliki kerendahan hati dalam dirinya, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu, boleh Tuhan Yesus membuat anak-anak ini lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, bahkan terlebih mereka boleh memiliki rasa kepedulian mereka terhadap sesama mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami, Kau tolong setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin.